Juru selamatku, harapanku. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kita jumpa lagi. Kiranya diberkatilah kita semuanya, baik adik-adik, kakak-kakak yang cantik, abang-abang yang ganteng, dimanapun berada. Kiranya berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, itu yang memenuhi hati kita, yang memerintah di hati kita, sehingga kita dapat menguasai hati kita, menguasai diri kita, untuk mengamalkan kasih, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan membagi-bagikan firman, yaitu pengakuan murid-murid Yesus, siapakah anak Allah itu. Ketika Yesus berjalan di Kaisarea di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Dan mereka berkata, anak manusia itu, mereka berkata, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, saudara terkasih, ialah Yohanes Pembaptis. Mereka berkata anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan ada pula yang berkata bahwa Elia. Mereka berkata anak manusia itu adalah Elia. Dan ada lagi yang berkata bahwa anak manusia itu adalah Yeremia. Mereka menjawab bahwa anak manusia itu adalah Nabi Elia, Yohanes Pembaptis, dan Yeremia. Saudara terkasih, lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Lalu kata Simon Petrus kepadanya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus menjawab, lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Sebab itu aku mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, batu karang yang teguh, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga, dan apabila apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau ikat lepas di bumi akan dilepas di surga. Saudara terkasih, begitulah Simon Petrus pengenalannya akan anak manusia itu, pengenalan yang benar bahwa anak manusia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sehingga Yesus Tuhan berkata, engkau bukan lagi Simon Petrus, Simon bin Yunus, tetapi engkau adalah Petrus, batu karang yang teguh, dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga, dan apa yang engkau ikat di bumi akan diikat di surga.
Betapa pentingnya kita, saudara terkasih, mengenal anak manusia itu, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Sebab tanpa pengenalan dengan benar akan Yesus Kristus Tuhan, itu bukan dari manusia yang menyatakan, saudara terkasih, tetapi oleh karena Allah Bapa yang menyatakan kepada kita oleh Roh Kudus, sehingga kita mengenal dengan benar, sehingga kita menjadi jemaat di mana alam maut tidak menguasai kita, dan kita menerima kunci kerajaan surga, dan kita punya kuasa. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Sebab itu, saudara terkasih, tanpa pengenalan akan anak manusia, tanpa pengenalan Yesus Kristus Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, yang pengenalan ini, saudara terkasih, bukan pernyataan manusia, tetapi Allah Bapa yang di surga menyatakannya di dalam kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Betapa Tuhan memberikan kita kuasa, alam maut tidak menguasai kita, kita menerima kunci kerajaan surga. Saudara terkasih, memang kita manusia berdosa, tidak luput dari kesalahan. Manusia debu tanah, kita bencana tanah liat. Bencana tanah liat itu isinya barang berharga, saudara terkasih, itu kasih karunia Tuhan. Dengan kita mengenal anak manusia, Yesus Kristus, Mesias, anak Allah, betapa kita menerima kuasa, alam maut tidak menguasai kita, kita menerima kunci kerajaan surga, saudara terkasih. Saudara terkasih, sedangkan banyak yang mengenalnya hanya sebatas Elia, Yohanes Pembaptis, Nabi Yeremia. Tetapi oleh karena itu, kita harus mengenal anak manusia itu, Yesus Kristus itu lebih lagi. Dialah Mesias, anak Allah yang hidup, yang menebus dosa manusia di kayu salib. Alam maut tidak menguasai kita lagi. Kita menerima kunci kerajaan surga, saudara terkasih. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi batu yang hidup, di mana kita dipergunakan untuk membangun rumah rohani, menjadi batu yang hidup, untuk dipergunakan untuk Allah, menjadi persembahan rohani, di mana kita dibangun menjadi jemaat, menjadi mempelai Tuhan yang hidup. Kita harus mengenal Yesus Kristus itu, jangan berdasar kata orang. Yesus itu adalah Yohanes, Elia, ataupun Yeremia. Tetapi kita harus mengenal Yesus Kristus itu secara pribadi, anak Allah yang hidup, yang menebus dosa kita, yang telah memberikan kita kunci kerajaan surga. Alam maut tidak menguasai kita jika kita mengenal Yesus Kristus yang menebus dosa kita, saudara terkasih. Sehingga kita dibangun menjadi suatu bangunan rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani, menjadi jemaat yang kudus, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah jemaatnya yang disusun, dibangun,
di atas para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Kita terima firman Tuhan yang memberikan kita pengenalan, surat cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam membaca firman Tuhan. Jangan kita sia-siakan hidup ini, saudara terkasih, hanya mengerjakan perkara-perkara jasmani di masa kita hidup di dunia yang singkat ini. Tiba nanti kita kembali kepada Khalik kita tidak tahu, kita tidak mengenal. Saudara terkasih, mengapa kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan walaupun kita tidak pernah melihat dan kita tidak pernah melihat, tapi kita mengasihinya, mendengar tapi kita mengasihinya, yaitu kalau kita membaca firman-Nya, itu Yesus Kristus Tuhan sendiri di dalam firman-Nya, supaya alam maut tidak menguasai kita, sebab kita mengenal Yesus Kristus Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang dinyatakan dalam diri kita. Itu bukan pernyataan manusia, itu adalah pernyataan Allah Bapa yang berada di tempat di surga, yang dinyatakan kepada kita, sehingga kita dibangun menjadi jemaat, menjadi bangunan yang rohani, untuk mempersembahkan persembahan-persembahan yang kudus. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, kita harus terlebih lagi, walau banyak cobaan, banyak tantangan, semuanya itu biarlah kita serahkan kepada Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa bertekun di dalam iman, kerjakan keselamatan, bacalah firman itu, berdoalah dengan menguasai diri, dengan rendah hati, dan senantiasa bertekun di dalam doa. Saudara terkasih, sampai sinilah kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah sampai di sinilah bincang-bincang santai kita. Biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, itulah menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.